Ini buku stok untuk mie instan goreng. Ya, mie instan goreng. Stok akhirnya adalah 12 ya. Kalau mau lihat yang lainnya di sini, misalnya tepung 10 kg. Saya mau lihat tepung 10 kg harusnya stoknya 10, stok akhirnya. Nah, di sini ketahuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video kali ini saya ingin melakukan input mutasi barang sekaligus menginput jurnal pembayaran di dalam aplikasi Excel stok barang ini ya. Dan nanti aplikasi Excel stok barang ini akan secara otomatis menyajikan laporan buku pembayaran, kwitansi, invoice, lalu buku stok barang, lalu kartu stok, dan laporan stok semua barang ya. Oke, langsung saja ya untuk melakukan input mutasi barang dan pembayaran. Saya langsung masuk saja ke dalam menu transaksi harian ya di sini. Saya klik transaksi harian. Nah, nanti di daftar menu transaksi harian ini akan ada menu mutasi barang dan jurnal pembayaran ya. Oke, di sini saya melakukan dahulu mutasi barang ya. Nah, misalnya saya ingin melihat barang ya yang stoknya 0 ini nih. Ini kan ini informasi barang ya. Ini stoknya 0. Ini 0, 0, 0. Yang 0 itu tepung 10 kg dan ya tepung 10 kg ya. Misalnya saya ingin membeli tepung 10 kg. Ini saya copy saja ya. Ini saya copy, lalu saya di bawahnya. Jadi saya akan melakukan mutasi pembelian dulu. Misalnya saya melakukan pembelian barang berupa tepung 10 kg ya, ukuran 10 kg. Itu tanggal 5 ya. Tanggal 5 Maret 2024. Dan nomor invoice-nya ya. Dari sananya ya. Itu misalnya PB misalnya T16 gitu ya. Nah, saya belinya ke, ini saya katasin dulu ya. Saya belinya ke toko PT Sembako Indonesia ya. Ya, nama barangnya itu tepung 10 kg. Misalnya saya ingin membeli sebanyak 50 ya. Berarti di sini 0. Nah, harga satuannya itu 85.000 pada saat pembelian ya, 85.000. Nah, ini saya copy aja ini ya. Saya akan lakukan pembayaran. Misalnya di sini saya masuk ke jurnal pembayaran. Nah, dari yang nomor invoice yang saya copy tadi saya paste di sini bisa ya. Begini bisa. Atau menggunakan ini juga bisa ya. Nah, nanti nomor invoice yang sudah dibuat itu akan muncul di data validasi ini. Oke, misalnya tadi tanggal 5 ya. Tanggal 5 Maret 2004. Nah, tepung 10 kg itu sebanyak 50 itu
harganya adalah 4.250.000 ya. Nah, di sini pembayarannya misalnya dengan cara transfer ya. Misalnya Bank BCA. Misalnya nomornya 001 2345 001 misalnya gitu ya. Nah, tinggal masukin di sini aja. Misalnya saya bayar secara sekaligus ya. 4.250.000. Ya. Nah, nanti di sini akan berubah menjadi lunas ya. Oke, setelah itu misalnya saya masuk ke mutasi barang lagi. Ada penjualan teman-teman di sini. Misalnya ada penjualan. Penjualannya misalnya ke agen sembako KTC ya. Agen sembako KTC tanggal 6. Misalnya PJ di sini T17. Nah, agen di sini tinggal pilih agen sembako KTC, misalnya di sini tepung 10 kg. Nih, tepung 10 kg sebanyak 40 misalnya gitu. Harga jualnya itu, harga belinya tepung itu 85.000 per 10 kg. Lalu harga jualnya 102.000 ya. Nah, setelah ini ya, saya akan masukkan jurnal pembayarannya. Misalnya tanggal 6. Tanggal 6 ya. 6 Maret. Di sini tinggal pilih aja ini ya. Misalnya bayarnya secara cash. Kalau secara cash nomor bank dan nomor rekening itu nggak perlu diinput. Nah, nanti tunggu saja nih ya. Nanti akan ada informasi di sini sesuai dengan nomor pesanan. Nah, ini agen sembako KTC itu jumlahnya 4.080.000. Maka masukkan di sini. Penjualan 4.080.000. Itu ya. Nanti lunas di sini. Ya, begitu aja ya. Nah, setelah itu saya klik back. Nah, saya akan masuk ke buku dan kwitansi. Ya. Lalu masuk buku pembayaran. Nah, jadi ini udah otomatis teman-teman ya. Nanti akan masuk di sini. Nah, nih ya. Nah, ya. Pembelian kepada PT Sembako Indonesia ya. Itu sejumlah 4.250 dari saldo 63 juta dikurangi 4.250 tinggal sisa 59 ya. Nah, terus di sini ada penjualan ya. Penjualan kepada agen sembako KTC ya. Jumlahnya 4.080.000 ya di sini penjualan. Maka bertambah saldonya. Saldo akhirnya 63.215. Ya. Nah, kalau untuk cetaknya tuh gampang sekali ya teman-teman. Tinggal begini aja. Nah, ya. Ntar saya balikin dulu. Dari keterangan sini aja. Jadi biar kelihatan saldo awalnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi saldo akhir ya pada hari ini tanggal 31 Desember 2024 buku pembayaran tutup dengan keadaan atau posisi sebagai berikut. Saldo buku pembayaran 63.215. Nih. Sama ya. Gitu teman-teman. Nah, ini saya balikan lagi.
Setelah melihat buku pembayaran, saya klik back. Saya buka kwitansi ya di sini. Nah, ini kwitansinya ya, kwitansi pembayaran. Tadi itu kan nomor berapa ini? Di buku pembayaran nomor 18 dan nomor 19 ya. Maka di sini saya naikin aja 18 kepada apa nih? Nah, kwitansi pembelian dia berubah ya. Kwitansi pembelian nomornya sekian, telah dibayarkan kepada PT Sembako Indonesia, keterangan transaksi pembayaran invoice nomor PB001 dan seterusnya, banyaknya uang 4.250.000, terbilang 4.250.000 rupiah, 50.000 ya. Nah, terus di sini tanggal invoice tanggal 5 Maret 2024, harga invoice 4.250, cara bayar transfer ya, nih di sini. Nah, nomor 19-nya akan berubah menjadi kwitansi penjualan nanti di sini. Perhatikan, nah ya, kwitansi pembayaran nomor sekian telah diterima dari agen sembako KTC. Keterangan transaksi pembayaran invoice nomor PJ sekian-sekian. Banyak uang sekian, terbilangnya sekian ya. Ini kwitansi pembayarannya. Nah, saya klik back. Selain kwitansi pembayaran ada juga invoice ya di sini. Nah, invoice. Ini invoice-nya. Nah, invoice ini adalah invoice penjualan, teman-teman. Jadi saya pilih nih. Jadi di sini udah masuk nanti semua apa namanya? Nomor invoice yang penjualan itu akan masuk di sini ya. Jadi kalau yang pembelian tidak masuk di sini. Jadi hanya penjualan aja. Nah, di sini saya klik. Nanti di sini akan terlihat agen sembako KTC. Nah, ini kodenya BR007, pembeliannya adalah tepung 10 kg, KITY 40, satuannya karung, harga satuan 102, jumlahnya 4.080.000 ya. Nih, oke, saya klik back. Selain invoice di sini juga ada menu persediaan ya. Jadi saya mau lihat daftar pesanan ya. Nah, daftar pesanan ini misalnya untuk penjualan, saya mau melihat penjualan kepada agen sembako KTC, sembako Ibu Jati misalnya gini ya. Kita lihat di sini kepada agen sembako toko sembako Ibu Jati telah menjual ini semua nih ya. Sekarang kalau kepada agen sembako KTC, jadi kita bisa tahu barang keluar kepada sembako KTC itu barang apa aja. Nah, ini ya. Begitu juga di sini ada pembelian, teman-teman. Misalnya pembelian, saya ingin lihat pembelian saya sudah apa namanya? Saya sudah beli apa aja sih dari PT Sembako Indonesia. Nah, dari PT Sembako Indonesia saya sudah beli ini semuanya. Ini nomor pesanannya. Ini bisa dicetak, teman-teman. Ya, jadi bisa dicetak. Tuh. Seperti ini. Saya kembalikan lagi. Saya klik back. Di sini ada yang namanya buku stok ya. Nah, ini buku stok. Ini buku stok untuk mie instan goreng ya. Mie instan goreng stok akhirnya adalah 12 ya. Kalau mau lihat yang lainnya di sini misalnya tepung 10 kg. Saya mau lihat tepung 10 kg harusnya stoknya 10, stok akhirnya. Nah, di sini ketahuan ya. Nih. Jadi tepung 10 kg itu pertama ini beli ya. Lalu
stok awalnya ini ya, stok awal ini dari stok awalnya 25 ditambah 10 35 nih ya, seperti ini teman-teman. Nah, terakhir nih kepada pembeli ya, beli juga nih tepung 10 kg, beli ini dari PT Sembako Indonesia sebanyak 50 ya, lalu dijual kepada agen sembako KTC sebanyak 40 dan sisa 10. Nah, ini bisa ini juga ya, tuh seperti ini teman-teman ya. Oke, ini saya. Nah, terus selain buku persediaan barang, ada kartu stok ya teman-teman. Nah, ini kartu stok. Nah, karena ini tanggalnya adalah periode Januari, ini saya ubah dulu nih. Saya mau lihat ke bulan Maret. Saya bulan Maret ya. Saya ubah bulan Maret. Lalu saya klik menu persediaan dan masuk ke kartu stok. Misalnya saya pilih di sini tepung 10 kg. Nah, ini dia teman-teman. Stok awalnya itu 10 ya. 10 pada tanggal 2 Maret barang keluar 10 0, lalu beli lagi tanggal 5 Maret nih ya. 10 stoknya 50 dan dijual keluar nih lagi 40, sisa 10. Terus ya, tidak ada pembelian lagi atau tidak ada penjualan lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selain kartu stok ada juga stok semua barang di sini. Nah, ini stok semua barang teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat tepung 10 kg. Tuh. Ya. Nah, misalnya kalau mau dicetak, di sini tinggal di blanknya aja dihilangkan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bisa dicetak. Gini ya. Ini saya balikin lagi. Selain itu ada juga nanti di sini ada hutang piutang ya. Di sini ada pembelian produk ya. Lalu ada penjualan produk. Ada hutang piutang ya. Jadi kita bisa tahu ada klien mana aja nih atau konsumen mana aja yang pembayarannya tuh belum lunas gitu. Ya, di sini. Misalnya dari penjualan, ya udah penjualan mana yang belum lunas nih penjualan. Agen kecil nih masih utang nih 60.000. Bisa ketahuan teman-teman. Ya. Nah, sebenarnya aplikasi Excel stok barang ini itu adalah aplikasi dari hasil pengembangan sebuah worksheet stok barang ya. Dan ini teman-teman nih. Nah, ini. Jadi aplikasi yang tadi itu hasil dari pengembangan worksheet ini. Nah, dari format yang ini. Nah, saya buat sedemikian rupa jadilah aplikasi yang seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa juga sih cara membuat worksheet ini bagaimana. Nah, caranya itu silakan teman-teman bisa mempraktekannya ya. Cara membuat worksheet ini melalui video yang sudah pernah saya posting, dan silakan teman-teman klik melalui link yang ada di atas video ini, atau bisa juga melalui link video yang ada di deskripsi video ini. Nah, ini pernah saya posting. Nah, dan hasilnya adalah ini teman-teman.
Nah, di sini buku kwitansi juga kalau misalnya di periode berjalan saya pilih Maret tadi ya. Nah, di buku kwitansi ini, nah, di sini di buku pembayaran. Nah, yang muncul adalah bulan Maret aja, teman-teman. Tuh. Khusus bulan Maret. Seandainya saya ubah di sini ke bulan Februari, maka buku pembayaran ini akan menyajikan pembayaran di bulan Februari aja nih. Ya, tuh. Tuh, jadi ketahuan tuh. Gitu, teman-teman. Di sini juga nanti ada data mitra ya. Lalu di sini ada setting satuan, ada setting stok awal ya. Jadi di input di sini stok awalnya. Lalu ada saldo awal ya. Sisa-sisa pembayaran atas penjualan dan pembelian yang belum lunas dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi di inputnya di sini. Gitu, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Dan buat teman-teman semua, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Excel stok barang ini. Caranya cukup mudah sekali, teman-teman tinggal hubungi saya saja melalui telepon atau WA yang nomornya ada di deskripsi video ini. Semoga aplikasi ini bisa membantu teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.